Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Himyatul Hidayah, M.Farm, selaku dosen mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Pramesti. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Potensi Senyawa Pinostrobin Anti Kanker pada Daun Guje. Saya serta nama dosen pengampu. Berdasarkan data Globokan 2018 dari World Health Organization, kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker payudara dengan jumlah kasus mencapai 58.256 atau 16,7% dari total 348.804 kasus kanker. Jenis kanker kedua yang paling banyak ditemukan adalah kanker serviks dengan 32.469 kasus atau 9,3% dari total kasus. Menurut Kemenkes, angka kejadian kanker payudara di Indonesia mencapai 42,1 kasus per 100.000 penduduk. Sementara rata-rata kematian akibat penyakit ini adalah 17 orang ribu penduduk. Kanker adalah sebuah pertumbuhan sel abnormal dalam tubuh manusia yang cenderung menyerang organ tubuh lain. Berdasarkan studi yang sudah ada, pertumbuhan penyakit kanker akan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penderita kanker ini menjadikan sebuah permasalahan yang serius baik dari pasien penderita dan juga keluarga. Gejala kanker ini meliputi waspada, W itu waktu buang air besar atau kecil dan perubahan kebiasaan atau gangguan, A alat pencernaan terganggu dan susah menelan, S suara serak atau batuk yang tak sembuh-sembuh, P sama dengan payudara atau di tempat lain ada benjolan atau tumor, A andeng-andeng yang berubah sifatnya menjadi besar dan gatal, D darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh, A adanya koreng atau borok yang tidak mau sembuh-sembuh. Tanaman herbal adalah tanaman yang digunakan untuk tujuan pengobatan, pemeliharaan kesehatan, atau sebagai bahan alami dalam makanan dan minuman. Tanaman ini mengandung senyawa bioaktif yang memiliki efek tertentu pada tubuh seperti antiinflamasi, antioksidan, atau sifat penyembuhan lainnya. Tanaman herbal secara luas dieksplor sebagai alternatif dalam pengelolaan kanker payudara, terutama untuk mengatasi resistensi terhadap terapi dan meningkatkan kualitas hidup serta kelangsungan hidup pasien. Tanaman herbal mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, dan asam fenolat yang memiliki aktivitas kanker. Potensi ini sejalan dengan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada pinostrobin, itu merupakan jenis flavonon dengan struktur kimia S-hidroksi-7-metoksi. Senyawa ini menunjukkan potensi yang menarik dalam berbagai penelitian, terutama di bidang kimia dan biologi. Karena memiliki aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatan, pinostrobin telah diketahui memiliki sejumlah aktivitas biologis yang sangat bermanfaat, termasuk sifat antivirus, antioksidan, anti kanker, antiinflamasi, dan antibakteri. Aktivitas ini menunjukkan bahwa pinostrobin dapat berpotensi sebagai senyawa yang efektif dalam melawan berbagai penyakit, baik yang disebabkan oleh infeksi virus, radikal bebas, maupun peradangan. Selain itu, kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan sel kanker dan melawan bakteri menjadikannya kandidat yang menjanjikan untuk pengembangan terapi medis di masa depan. Atau dengan nama lain Gajanus kajan, itu salah satu tanaman yang dapat dikembangkan sebagai obat anti kanker. Adalah kacang bude. Kacang bude adalah jenis tanaman kacang yang kaya akan flavonoid antara lain kajanol, quercetin, dan luteolin. Tumbuh-tumbuh yang banyak digunakan sebagai obat tradisional banyak digunakan sebagai alternatif pengobatan penyakit termasuk kanker. Kacang bude banyak digunakan sebagai obat tradisional pada berbagai negara. Hasil dari jurnal yang saya dapatkan adalah kadar flavonoid total ekstra metanol daun bude ditetapkan dengan metode spektrofotometri dihitung sebagai ekivalen quercetin. Dalam penelitian ini ditemukan sebesar 1,84% atau setara dengan 1840 mg per 100 gram. Angka ini jauh lebih besar bila dibandingkan penelitian yang telah dilakukan oleh AJA 2015 yaitu sebesar 423,70 mg per 100 gram. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Winzel 2005 menemukan bahwa flavon meningkatkan uptake pirufat atau laktat oleh mitokondria, akibatnya meningkatkan produksi radikal superoksida, memicu apoptosis sel kanker kolon HT24.
Flavonoid subgolongan flavon yang terkandung dalam daun gude seperti luteolin dan apigenin teridentifikasi menghambat efek enzim sitokrom, akibatnya menginduksi apoptosis. Sedangkan dari subgolongan flavonol yaitu quercetin, selain teridentifikasi menghambat efek enzim sitokrom, juga meningkatkan kadar PS3 yang akibatnya terjadi induksi apoptosis. Selain itu, quercetin juga menginduksi conjugating enzim mifase 2 sehingga mencegah depresi glutathione tereduksi yang diduga kuat sebagai mekanisme potensial mencegah perkembangan tumor. Aktivasi apoptosis merupakan karakteristik quercetin. LIM 2007 melaporkan bahwa luteolin menyebabkan siklus sel terhenti pada fase J2M, melakukan penurunan ekspresi silin, bidang pembelahan sel dan apoptosis pada sel kanker kolon HT24. Hasil yang didapatkan dari uji flow cytometry pada sel WIDR dengan perlakuan ekstrak metanol daun gude dosis 1/2 menunjukkan 49,98 sampai 54,33% sel berada pada fase nekrosis akhir, sementara hanya 6% yang terdeteksi pada tahap awal apoptosis. Dengan dosis 1 kali ICSO, 74% sel mengalami nekrosis, 13,7% apoptosis, dan 7,6% sel tetap hidup, menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun gude menyebabkan nekrosis pada sel kanker kolon. Kemungkinan karena masa inkubasi yang lama yang membuat fase apoptosis terlewati. Penelitian ini mengindikasikan bahwa flavonoid dalam ekstrak daun gude mempercepat apoptosis. Kesimpulan yang didapatkan adalah ekstrak metanol daun gude mempunyai aktivitas anti kanker terhadap sel kanker kolon tipe WIDR dengan pengujian secara in vitro. Didapatkan ICSO sebesar 307 mikrogram per mili dengan mekanisme nekrosis, mengingat kandungan fenol total yang tinggi pada daun gude. Berikut lampiran jurnal yang saya gunakan untuk mereview artikel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.